Baik, selamat siang, pagi, malam, sore, dan menjelang subuh dimanapun orang berada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Baik, lanjut. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Fadilah dari kelas 11 IPS 5. Saya SK45 dan tempat tanggal lahir saya Tasikmalaya 11 Maret 2004. Baik, lanjut. Untuk pendahuluan, sejarah pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara-negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi tersebut atau pramuka atau kepanduan ini. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya di buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Dan buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka atau kepanduan yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Kemudian pada tahun 1912 Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB atau anak serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rubber Scout yang ditujukan kepada kelompok remaja berusia 17 tahun. Kemudian di sini ada lini masa lanjutan sejarah pramuka dunia. Untuk 1908 sudah saya jelaskan tadi, berdirinya organisasi permukaan putri yang bernama Girls Guide, dan 1916 CUB siaga untuk SD. Kemudian tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rubber Scout pramuka usia penegak untuk remaja usia 17 tahun. Dan pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success, mengembara untuk bahagia. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat, yang berisi petunjuk bagi pramuka penegak dalam menghadapi hidupnya agar mencapai kebahagiaan. Dan pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia di Arena Olympia, London. Baden-Powell telah mengundang 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell dianggap sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Lanjut. Ya, ini untuk pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang atau Nippon, dan gerakan pramuka pada setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa perjanjian Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Pathfindervereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari nih, sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Dan pada saat penjajahan Belanda, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang pada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik menuju masuk ke Bondan, Peta, dan Seinandan. Pastinya jadi pasukan militeran mereka. Lanjut, dan ini lini masa lanjutan sejarah pramuka Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan yang membentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tahun 28 Desember 1945 di Solo, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Indonesia pada saat itu. Dan kemudian Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia paham bahwa kepanduan di Indonesia kurang diminati ini oleh masyarakat Indonesia karena belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa Indonesia, dan masih menganut gaya lama yang tradisional dari kepanduan Inggris yang pada saat itu dibawa oleh
Belanda, NIPV. Kemudian di dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda-pemudi Indonesia. Nah, ini ada kutipan. Saling menghargai, menghormati, dan saling membantu sama adalah sikap pramuka. Pramuka, generasi muda untuk kemajuan bangsa. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Agung Fadilah undur diri. Salam Pramuka.